Tabi pun. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rista Putri dalam acara Saburai News. Pemirsa, dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan perubahan kebijakan umum anggaran tahun 2025, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan dengan disertai disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Sehingga diharapkan sasaran pembangunan dapat dicapai secara efektif dan efisien sesuai visi dan misi pemerintah Kabupaten Pesawaran. Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan perubahan kebijakan umum anggaran tahun 2025, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan dengan disertai disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Sehingga diharapkan sasaran pembangunan dapat dicapai secara efektif dan efisien sesuai visi dan misi pemerintah Kabupaten Pesawaran. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua 1 DPRD Pesawaran M. Nasir saat memimpin rapat paripurna DPRD Kabupaten Pesawaran dalam rangka penyampaian rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025 yang dipusatkan di gedung DPRD setempat Senin 14 Juli 2025. Perubahan kebijakan umum APBD Kabupaten Pesawaran tahun 2025, lanjut Ketua DPD Partai Nasdem Pesawaran ini, pada dasarnya merupakan pedoman dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 1 tahun ke depan. Di mana perubahan KUA tahun 2025 ini membuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara serta penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025. Sementara Bupati Pesawaran Dendi Ramadona mengatakan, berdasarkan pasal 161 dan 162, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan pertimbangan antara lain adanya perubahan pada beberapa pos pendapatan daerah, adanya kebijakan sektoral dan fungsional dari pemerintah pusat yang perlu direspon dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi dan integrasi. Adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti dengan kegiatan penting lainnya yang bisa dilaksanakan, adanya pergeseran antar jenis belanja berupa perbaikan kode rekening, dan terkait dengan silpa tahun sebelumnya yang akan digunakan dalam tahun berjalan sesuai hasil audit BPKRI atas LKPD tahun anggaran 2024. Dengan adanya perubahan target pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka diperlukan penyesuaian struktur dalam KUPA dan PPAS sebagai berikut. Pendapatan daerah sebelumnya diproyeksikan sebesar 1,33 triliun rupiah menjadi 1,29 triliun rupiah dengan rincian pendapatan asli daerah sebelumnya diproyeksikan sebesar 171,17 miliar rupiah menjadi 177,53 miliar rupiah. Pendapatan transfer sebelumnya diproyeksikan sebesar 1,15 triliun rupiah menjadi 1,11 triliun rupiah dan lain-lain pendapatan daerah yang saat tetap sebesar 10 miliar atau tidak mengalami perubahan. Dalam kesempatan tersebut, fraksi Partai Amanat Nasional melalui anggota fraksi, Haryanto menyampaikan, pandangan umum diantaranya menyoroti tentang proyeksi penerimaan dalam perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025 tentang penerimaan pinjaman daerah yang tidaklah sedikit sebesar 80 miliar rupiah. Fraksi Partai Amanat Nasional juga menyoroti masih banyaknya fasilitas penunjang pelayanan publik yang ada di Kabupaten Pesawaran membutuhkan perhatian khusus. Fraksi PAN DPRD Kabupaten Pesawaran menyoroti terkait proyeksi penerimaan dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025 tentang penerimaan pinjaman dari tentang penerimaan pinjaman daerah yang tidaklah sedikit sebesar 80 miliar rupiah. Menurut kami, terkait pinjaman tersebut butuh pertimbangan dan pikiran bersama untuk menentukan dan memutuskannya demi dan untuk bumi Anda Jejama yang lebih baik. Fraksi PAN menyoroti masih banyaknya fasilitas penunjang pelayanan
publik yang ada di Kabupaten Pesawaran membutuhkan perhatian khusus. Sebagai contoh, salah satunya kantor Disduk Capil Kabupaten Pesawaran yang membutuhkan perbaikan fisik, gedung dan ruang tunggu, serta peralatan dan mesin sebagai penunjang pelayanan masyarakat yang sudah tua dan tidak layak lagi untuk digunakan. Sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang PAD di Kabupaten Pesawaran. Untuk memaksimalkan target pendapatan asli daerah di sektor pariwisata butuh dukungan bersama serta dasar hukum yang mengaturnya dan kajian khusus untuk pencapaian target pendapatan asli daerah di sektor pariwisata. Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan masyarakat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Pesawaran. Penunjang pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten. Dari Pesawaran, Farul Roji, Sobore TV melaporkan. Kita beralih, Kades Sinar Palembang, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, dilaporkan warga ke Polres setempat. Kepala Desa Sukoco dituding melakukan penyimpangan dana desa. Puluhan warga yang dampingi Ketua Umum Ormas Garuda, Ali Muhtamar, mendatangi Polres Lampung Selatan Senin pagi. Warga membawa sejumlah bukti dugaan penyalahgunaan anggaran desa oleh Kades Sukoco. Sebelumnya, mereka telah melaporkan kasus ini ke Kejaksaan, Inspektorat, hingga dinas terkait namun belum ditanggapi. Karena itu, warga sekaligus menyerahkan surat pemberitahuan aksi damai yang akan digelar dalam waktu dekat. Dugaan penyimpangan diantaranya pengadaan ternak kambing, alat hadro, serta dana desa lainnya. Menurut warga, kasus serupa pernah terjadi tahun 2019, namun tidak berlanjut ke proses hukum. Dalam aksi damai nantinya, warga membawa 3 tuntutan utama, yaitu pemeriksaan Kades, transparansi anggaran tahun 2023 dan 2024, serta penonaktifan Kades Sukoco. Mas Garuda yang diminta bantuan oleh masyarakat Desa Sinar Palembang, bahwasanya untuk menyampaikan aspirasi di Kejaksaan, PMD, di Inspektorat maupun pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan. Terkait indikasi yang kami duga ada indikasi-indikasi korupsi yang ada di Desa Sinar Palembang. Bisa dijabarkan Bang, apa aja? Salah satunya yang pertama adalah terkait bantuan-bantuan seperti kambing, seperti alat untuk hadroh dan lain-lain yang kami menduga ada penyalahgunaan kewenangan aparat desa di Desa Sinar Palembang. Ini kita akan melakukan demo nih Bang? Ya, kami menyampaikan aspirasi tadi, menyampaikan surat demonstrasi pada hari Kamis besok tanggal 17 Juli, tetapi karena ada sertijab Bapak Kapolres, maka kita undur Senin depan. Insya Allah kalau dari masyarakat sendiri kurang lebih 500, tetapi itu koordinatornya dari koordinator Pak Sudaryanto, dan dari Ormas Garuda sendiri akan 100 orang yang turun ke lapangan. Terus apa yang menyebabkan kita untuk orasi ini apa nih Bang? Tuntutannya? Untuk rasa ini? Tuntutannya yang pertama, kita aparatur penegak hukum harus memeriksa oknum pemerintah di Desa Sinar Palembang. Yang kedua, tuntutannya kita meminta laporan pertanggungjawaban pada tahun 2023 dan 2024 yang dilakukan di pemerintah Sinar Palembang. Yang ketiganya, kami minta kepada Bupati untuk menonaktifkan kepala desa yang kami menduga ada persoalan-persoalan hukum yang ada di Sinar Palembang. Jika demo nanti tetap tidak digubris dari pemerintah, apa langkah yang kita lakukan? Kita akan lakukan pergerakan-pergerakan bahwasanya kami mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi dan aparat penegak hukum harus giat, jangan sampai tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan yang terhadap di Desa Sinar Palembang. Dari Lampung Selatan, Agung Ilasul, Sabure TV melaporkan. Dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah, Sekolah Man 1 Kota Bandar Lampung menggelar demo eskul untuk siswa-siswi baru. Dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah atau biasa disebut masa masa ta'aruf siswa madrasah pada sekolah madrasah,
Sekolah Man 1 Kota Bandar Lampung menggelar demo ekskul untuk siswa-siswi baru. Puncak kegiatan Matsama pada ini menampilkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang ada di madrasah dengan tujuan untuk memperkenalkan ekskul kepada siswa baru dan memberikan wadah bagi siswa untuk menampilkan bakat dan minatnya. Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung Dr. Lukman Hakim mengatakan, kegiatan Matsama atau MPLS ini untuk memperkenalkan madrasah karena 3 tahun ke depan anak itu akan menentukan hak prestasi atau hasil akhir selama belajar di Man 1 Bandar Lampung. Di hari ini adalah puncak kegiatan Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah, kalau di sekolah namanya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini menjadi penting, kenapa? Karena anak-anak kita ini adalah anak baru yang akan belajar selama 3 tahun di sini, tentunya harus mengenal apa saja yang ada di madrasah. Khusus Man 1 Bandar Lampung memiliki beberapa kekhasan ya. Nanti anak-anak akan tahu bahwa ternyata belajar di Man 1 Bandar Lampung mengasihkan, maka MPLS atau Matsama ini harus diperkenalkan. Karena 3 tahun ke depan anak itu akan menentukan prestasi atau hasil akhir selama belajar di Man 1 Bandar Lampung. Semua siswa Man 1 Bandar Lampung di pagi hari akan dikenalkan dengan program 3S. Salam, sapa, senyum ya. Jadi tiap anak Man 1 Bandar Lampung setelah masuk disambung dengan senyum, sapa, salam, pembelajaran sampai siang ditutup dengan zikir suri bersama. Itu namanya dengan senada. Ini kenapa? Untuk mentautkan hati anak-anak dengan madrasah maupun mentautkan hati anak-anak supaya hatinya tetap lembut setelah belajar seharian. Pada hari ini ada namanya demo ekskul yang ada di Man 1 Bandar Lampung. Untuk apa? Supaya anak-anak itu memiliki kecenderungannya di mana sih bahwa masa depan itu kan tidak hanya pandai secara akademis, tapi kemampuan dia berkolaborasi dan berkonektivitas dengan lingkungan, berorganisasi juga menentukan prestasi atau menentukan nasib pekerjaan apa nanti ke depannya. Dan alhamdulillah hari ini 94% alumni Man 1 Bandar Lampung yang lulus tahun ini bisa diterima di perguruan tinggi negeri maupun di kedinasan maupun di TNI Polri dan kedinasan yang lain. Dan alhamdulillah juga di PPDB tahun ini ya penerimaan peserta didik baru Man 1 Bandar Lampung dari 1.600 peserta ujian ya peserta pendaftar yang berminat di Man 1 Bandar Lampung. Kita mampu menyerap sebanyak 30%, sekitar 530 anak yang hari ini sudah dinyatakan resmi menjadi siswa-siswi Man 1 Bandar Lampung. Besar harapan ini menjadi sebuah harapan orang tua dan siswa sekalian untuk menjadi bintang di masyarakatnya, bintang di keluarga, menjadi role model kebaikan yaitu dari siswa Man 1 Bandar Lampung. Sesuai dengan tagline Kampus Ceria, kampusnya para bintang. Dari Bandar Lampung, Noprian Haryanto, Saburai TV melaporkan. Perkenalkan, saya Muhammad Fatir Arli Alam selaku Ketua Umum OSIS Man 1 Bandar Lampung. Kegiatan pada hari ini adalah demonstrasi ekstrakurikuler yang mana bertujuan untuk memperkenalkan ekstrakurikuler yang ada di Man 1 Bandar Lampung kepada peserta didik baru ajaran tahun 2025-2026. Yang dimana kegiatan ini seluruh ekstrakurikuler yang ada di Man 1 Bandar Lampung itu mendemonstrasikan ekstrakurikulernya kepada peserta didik baru. Selamat bergabung di Man 1 Bandar Lampung dan silahkan bergabung dengan ekstrakurikuler sesuai dengan bidang yang Anda miliki. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal melakukan rolling atau pergeseran terhadap 3 pejabat eselon 2 yang ada di lingkungan Pemprov Lampung. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal melakukan rolling atau pergeseran terhadap 3 pejabat eselon 2 yang ada di lingkungan Pemprov Lampung. Adapun ketiga pejabat yang dilantik tersebut, diantaranya Meiri Hari Kasari, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung. Kemudian Desca Tama Paksi Muda, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dispora Provinsi Lampung, menjadi Sekretaris DPRD Provinsi Lampung. Dan Tina Malinda, jabatan sebelumnya sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, menjadi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Lampung.
Dalam pelantikan tersebut, Mirza menegaskan kepada pejabat eselon 2 untuk dapat menjalankan kebijakan menjadi aksi yang nyata dan bisa membuat perubahan positif bagi masyarakat. Pembangunan kita bukan hanya soal rencana yang tertulis di kertas, tapi lebih bagaimana kita bisa mengubahnya menjadi program yang bermanfaat langsung untuk masyarakat. Keberhasilan kita ini ditentukan oleh seberapa baik kita bisa menerjemahkan kebijakan-kebijakan menjadi aksi yang nyata. Aksi yang nyata akhirnya bisa membuat perubahan positif bagi masyarakat atau bagi banyak orang. Bapak Ibu sekalian, jabatan-jabatan yang saudara-saudara emban saat ini bukan hanya sekedar posisi struktural. Ini adalah sebuah amanah besar yang menuntut kita untuk punya integritas, punya kemampuan yang baik, dan tentu saja harus punya semangat tinggi untuk menciptakan perubahan. Dari Bandar Lampung, Noprian Haryanto, Saburai TV melaporkan. Sementara itu, Bima seorang siswa dilaporkan keracunan makanan usai menyantap menu makan bergizi gratis di sekolah. Setelah menyantap makanan, siswa tersebut mengalami mual, muntah dan sakit perut sehingga harus dirawat di puskesmas. Bima, seorang siswa dilaporkan keracunan makanan usai menyantap menu makanan bergizi gratis di sekolah Selasa 15 Juli 2025. Setelah menyantap makanan, siswa tersebut mengalami mual, muntah dan sakit perut sehingga harus dirawat di puskesmas. Menu makan bergizi yang diberikan terdiri dari mihun goreng, sayur toge dan sawi putih, telur, jeruk, serta susu kemasan. Siswa dan guru menyatakan bahwa mihun tersebut mengeluarkan bau busuk dan rasa asam sebelum dikonsumsi. Keluhan yang sama juga dialami oleh siswa di SDIT Insan Robani dan SMP Negeri 7 Kota Bumi. Guru langsung menghentikan konsumsi makanan dan memberikan peringatan kepada orang tua siswa. M. Rabani Kegi, asisten lapangan pelaksana program makan bergizi gratis, mengakui terjadinya kelalaian dalam distribusi makanan. Dia menyatakan bahwa makanan tersebut seharusnya tidak dikonsumsi, pembagian makanan langsung dihentikan. Penyedia makanan diminta bertanggung jawab penuh atas korban keracunan. Badan Gizi Nasional sebagai penyelenggara program menyatakan bertanggung jawab atas insiden ini dan sedang melakukan penanganan lebih lanjut. Hingga saat ini, jumlah total siswa yang mengalami keracunan belum diketahui. Insiden ini menjadi peringatan penting untuk meningkatkan pengawasan kualitas dan higienitas makanan dalam program makan bergizi gratis agar kejadian serupa tidak terulang. Dari makan mie itu dari sekolah itu, di sekolah tadi sudah muntah sekali sebelum nyampe rumah kan saya tanya kenapa nak sakit perut mah, katanya makan dari sekolah itu bisa kasih susu kan, belum susu beruang itu selang 10 menit muntah itu muntah terus saya ini dipakai minyak kayu putih segala macam kan, nanti muntah lagi saya bawa ke puskes ini. Kalau mie-nya sendiri dari makan gratis itu maksudnya? Iya. Terus kondisi anak sekarang seperti apa? Masih pusing, sakit perut, lemas. Sekolah di mana sih? Soekarno-Hatta. Kelas berapa? Kelas 4. Iya. Pengecekan karena ada satu siswa dari Soekarno-Hatta mengalami namanya gejala mual-mual dan sakit perut setelah makan makanan dari pihak kami MBJ. Itu makannya kenapa tadi makanan? Nah, untuk makanan Pak, itu kalau laporan dari para siswa itu ada yang namanya di bagian mie itu sudah mulai basi. Hasil pengecekan kalian seperti apa? Hasil pengecekan sebelum kami melakukan pengiriman kami sudah melakukan pengecekan dulu Pak ya untuk makanan ini layak atau tidak. Itu layak, tapi tetap salah kami karena di situ kami melakukan ada namanya tenggat waktu dari namanya kami pengecekan melalui ada namanya perpackingan dan ada pengiriman dan itu bisa memakan waktu 4-5 jam. Jadi itu kami mengecek itu udah berapa jam sebelumnya. Nah, dan untuk menu juga itu mungkin menu yang memang cukup basi Pak ya. Mungkin itu yang kelalaian kami dan kedepannya kami bakal melakukan mengurangi menu-menu yang beresiko lagi Pak. Oh, berarti memang begitu makanan sampai di sekolah memang sudah basi berarti? Sudah. Basi. Dari Lampung Utara, Wawan Mirwanto, Saburai TV melaporkan.
Wali Kota Eva Duyana memastikan tidak ada lagi pungutan uang SPP maupun uang bangunan di seluruh sekolah negeri di Bandar Lampung. Wali Kota Eva Duyana memastikan tidak ada lagi pungutan uang SPP maupun uang bangunan di seluruh sekolah negeri di Bandar Lampung. Hal ini disampaikan saat meninjau kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di beberapa sekolah dasar dan menengah. Dalam kunjungannya ke sejumlah sekolah di Bandar Lampung, Selasa pagi, Wali Kota Eva Duyana menegaskan bahwa seluruh siswa di jenjang SD, SMP hingga SMA tidak lagi dibebani biaya sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP maupun uang bangunan. Eva Duyana juga menyampaikan bahwa program Bina Lingkungan atau Billing terus berjalan. Ia meminta masyarakat memastikan alamat domisili sesuai agar penerima program tepat sasaran. Dengan kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi anak di Bandar Lampung yang terkendala pendidikan karena alasan biaya. Pemerintah kota terus mendorong pendidikan inklusif dan berkualitas bagi seluruh warganya. Sejak kegiatan hari ini, alhamdulillah kita juga keliling ya, SD, SMP yang ada di Bandar Lampung. Harapan kita, terutama anak yang baru masuk ini ya, sesuai dengan tinggalnya ya, alamatnya kita jelas karena ini kan billing, karena billing nanti insya Allah tahun ini insya Allah November atau Oktober sudah akan kita bagikan baju sekolahnya. Sekarang lagi kita ukur-ukur, di tas bisa isinya 18 size 12 dan tidak ada yang bayar SPP sini. Semua uang SMA, SMP-nya juga tidak ada yang namanya uang pembangunan. Jadi semua gratis dan mohon doanya kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung bahwa kita sudah minta restu dari Pak Gubernur untuk sekolah Sigar yang ada di Bandar Lampung, SMA Sigar Bandar Lampung. Mudah-mudahan bisa menampung anak yang kemarin putus sekolah tidak bisa melanjutkan dan yang sekarang lulus SMP, kita yang nggak keterima negeri kita masukkan ke sekolah Sigar. Harapannya pun kepada orang tua. Harapan orang tua ya, jangan kita hanya melihat ini anak, keceriaan anak, tapi dimanapun anak berada harus kita dampingi. Dari Bandar Lampung, redaksi Saburai TV melaporkan. Nikmati donat sambil berkreasi, cemilan manis yang satu ini memang jadi favorit banyak orang. Pengunjung bisa memilih varian rasa favorit dan menghias sendiri donatnya dengan topping sesuka hati. Halo semuanya, buat kalian para pencinta donat, saya ada satu tempat rekomendasi yang unik dan juga menarik. Nah, tempatnya ini strategis, tepat berada di depan kampus UIN Raden Intan Lampung. Yuk ikuti saya. Siapa sih yang tak suka donat? Cemilan manis yang satu ini memang jadi favorit banyak orang, dari anak-anak sampai orang dewasa. Tapi sekarang ada cara baru yang lebih seru dan kreatif untuk menikmati donat. Gerai donat ini berlokasi di Jalan Endo Suratmin yang tepatnya depan kampus UIN Raden Intan Lampung. Pengunjung bisa memilih varian rasa favorit dan menghias sendiri donatnya dengan topping sesuka hati. Seru banget kan? Harganya tenang aja, mulai dari Rp6.000 sampai Rp10.000 per buah. Kamu udah bisa menikmati donat yang lezat sekaligus mengekspresikan kreativitasmu. Mbak, di sini ada bestsellernya apa aja? Ada master strawberry, coklat brownie, sama tiramisu. Boleh yang Mbak pesen 3 itu, sama saya mau buat 1 yang prasmanan. Boleh yang prasmanan, tapi dia yang bagian depan ya. Oke Mbak. Mbak ini gimana ya Mbak? Iya, ada nggak apa-apa. Ini terus, tapi ini makan yang pakai yang mana? Ini. Ya nggak apa-apa, tinggal ditumpangin aja. Angkat lagi. Jadi 1. Nggak cuma soal rasa, tempatnya juga estetik banget loh. Cocok buat kamu yang suka foto-foto sambil nunggu antrian. Dijamin deh nggak bakal bosan.
Nah Kak, untuk konsep dari Hello Donat ini apa sih Kak? Kalau untuk konsep kita modelnya prasmanan Kak. Jadi untuk customer yang datang ke sini dia bisa prasmanan. Terus abis itu dia bisa topping-topping sendiri. Nah jadi toppingnya sudah tersedia di depan sini. Itu cuma yang di depan aja ya Kak ya. Karena yang di depan itu harganya yang 6.000. Ada juga yang harga 7.000, 8.000, 9.000 itu dia nggak bisa kalau yang itu. Jadi bisanya hanya yang di depan. Oke. Terus bagaimana proses pembeliannya Kak? Misalnya nih harus pembelinya itu langsung datang ke sini untuk menghias, atau bisa juga nih dibawa pulang dan dihias sendiri di rumah dengan topping terpisah. Kalau untuk pembelian kita bisa datang ke outlet, terus abis itu bisa juga lewat Grab, terus abis itu lewat GoFood sama ShopeeFood. Bisa juga lewat WA. Oke. Terakhir nih ya Kak, topping best sellernya itu apa aja sih Kak? Untuk topping best seller kita di Sago Mango Kak, dan Choco Brownies ada juga Monster Strawberry. Ya, makasih ya Kak. Oke Kak, sama-sama. Ini dia pemirsa, saya sudah pesan 3 varian donat yang best seller di sini. Ada Sago Mango, terus juga Choco Brownies, dan ada Lotus Speed. Dan ini yang terakhir saya buat sendiri, Caramel Choco Oreo. Rasa manis dari krim dan juga asam manis dari mangganya itu balance guys, nyatu, dan jadi di dalam mulut itu segar gitu loh pas makannya. Rekomen. Menu bestseller yang wajib kamu cobain yaitu tiramisu berry, Sago Mango, dan strawberry monster. Perpaduan rasa yang manis dan tampilan yang menggoda bikin donat ini cocok banget dinikmati kapan saja, baik sendiri maupun bareng teman. Bandar Lampung, Freselia Alfionita Putri melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini dan terima kasih telah menyaksikan Saburai News. Saya Resta Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.